Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Apa kabar sekalian? Khususnya warga Jakarta dan sekitarnya yang sekarang beberapa kantor diliburkan. Insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi inspirasi kita semua untuk memulai bisnis kita. Karena ini Alhamdulillah acara boom kita Bincang Usaha Mandiri sudah memasuki pertemuan yang ke-18 insya Allah. Dan Alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu seharusnya atau minimalnya kita sudah membangun image di pikiran kita bahwa kita akan memulai bisnis secara mandiri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk memulai bisnis itu. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang lagi-lagi tidak kalah menariknya dengan tema-tema yang lalu. Tema yang sungguh super sekali jika kita ingin memahaminya lebih dalam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini tema kita adalah membangun team building dalam bisnis. Di pertemuan yang lalu Bang Andri Matsa kita sudah membahas tentang bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain dalam membangun bisnis. InsyaAllah dalam pertemuan kali ini tidak kalah menariknya dan mudah-mudahan menjadi pelengkap bagi usaha kita menjalankan bisnis secara mandiri. Baik, di pagi hari ini 11 Juli 2012 insyaallah kita akan memulai bincang bisnis kita. Mari kita sapa terlebih dahulu Bang Andri Mata. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Andri indah sekali suaranya Bang Andri. Kif hal? Alhamdulillah bihair. Semoga wa antum. Ya, kadzalik. Alhamdulillah Bang Andri kita baik-baik di sini. Kebetulan Anda juga lagi libur di kantor nih. Jadi insya Allah banyak waktu luang untuk memikirkan bisnis secara mandiri ke depannya Bang Andri. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini membangun team building. Silakan Bang Andri mulai. Siap, laksanakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur para pendengar Anas Radio semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya hanya atas nikmat dari Allah dan karunia-Nya serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan Bincang Usaha Mandiri pertemuan ke-17 ini ya, yang membahas materi tentang bagaimana membangun tim atau bahasa soft skill membangun diri itu dikenal dengan istilah team building dalam bisnis. Di pertemuan yang lalu di Bincang Usaha Mandiri anasradio.com kita sudah membahas banyak hal. Kita membahas tentang mindset, mengubah cara berpikir, kita membahas mengubah cara berkomunikasi. Kita juga membahas bagaimana menggunakan otak kiri, otak kanan, otak kecil dalam membangun kreativitas dalam bisnis. Kita juga sudah banyak membahas tentang bagaimana bekerja sama, bagaimana caranya memimpin, dan bagaimana caranya mendelegasikan, caranya menjual, memasarkan bisnis dan sebagainya. Masya Allah. Tetapi masih ada juga di dalam bisnis itu sesuatu yang sangat penting yang harus kita bicarakan. Ya, karena tidak mungkin seseorang itu sukses dalam berwirausaha, di dalam berbisnis, itu melakukannya secara sendirian. Jadi sebenarnya masih ada hubungannya dengan materi di pekan yang lalu yang kita sebut dengan istilah one man show. One man show itu kita melakukan segala sesuatu itu sendirian. Hanya di pertemuan yang lalu sifatnya one man show itu ketika kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar di dalam bisnis. Kemitraan-kemitraan dan syarikat-syarikat di dalam bisnis kita. Tetapi dalam pertemuan hari ini, pendengar Anas Radio, ini lebih ditekankan kepada faktor internal kita. Jadi di pekan yang lalu adalah faktor eksternal, di pekan hari ini kita akan membicarakan faktor internal. Karena subhanallah, sesungguhnya semakin banyak orang-orang yang berhasil
ya enggak, tim yang kita kembangkan, semakin luas jangkauan bisnis kita. Ya enggak? Dalam istilah soft skill, semakin luas juga jangkauan impian kita. Ya enggak? Jadi kalau kita ya enggak, di dalam tim itu, ya enggak, yang suksesnya itu hanya kita sendiri, ya enggak, atau hanya ingin mensukseskan kita sendiri, tetapi orang-orang di sekeliling kita tidak kita kembangkan, maka semakin kecil kemungkinan peluang jangkauan suksesnya, ya enggak, impian kan, ya enggak, aktivitas bisnis kita. Makanya dalam istilah kepemimpinan, membangun ya enggak, team building di dalam bisnis itu harus berbentuk piramida. Ya enggak? Piramida itu segitiga yang sama, segitiga sama sisi ya. Karena banyak orang itu membangun tim di dalam bisnis, itu segitiganya lancip ya. Ya enggak? Cuma sama kaki saja. Jadi hanya dia yang tinggi di atas menjulang. Ya enggak? Tinggi di atas yang menjulang. Tetapi teman-temannya itu jauh berada di bawahnya. Jadi dia sendiri yang sukses, ya enggak? Yang bergaji yang paling tinggi, ya enggak? Sehingga tidak terjadi apa? Tidak terjadi segitiga sama sisi, ya enggak? Jadi kekuatan antara satu tim, ya enggak? Satu orang dengan orang yang lain itu jaraknya itu terlalu jauh, ya enggak? Terlalu marginnya sangat jauh. Tetapi kita lihat, ya enggak? Tim-tim yang hebat, dan tentunya yang kita maksud adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya enggak? Kemampuan mereka adalah kemampuan yang setara, ya enggak? Kemampuan yang saling mendukung, ya enggak? Yang tidak jauh antara satu dengan yang lainnya. Jadi didikan dari seorang pemimpin yang luar biasa itu mengakibatkan ya enggak, potensi dari semua tim yang ada di bisnis tersebut, sumber daya di bisnis tersebut meningkat dengan pesat. Nah, inilah subhanallah apa yang kita sebut dengan membangun tim, dan bagaimana keutamaan membangun tim itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali di dalam bisnis. Ya tentu kita mengetahui gimana kalau kita membangun tim, ya, ya, dengan orang-orang yang lebih banyak, itu tentu ya, sumber daya, ide dan energi itu akan lebih besar ketimbang satu orang individu di dalam bisnis. Makanya beda kalau kita memulai bisnis dengan sendiri, ya enggak, walaupun ada keutamaan memulai dengan sendiri, dengan kita membangun dengan ya enggak, secara bersama-sama dengan tim yang kita punya. Makanya dalam istilah team building tersebut ada ya mitos, ya enggak, ada perkataan yang sangat terkenal yang disebut dengan istilah satu itu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Satu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Maka subhanallah, ya, tim itu ya, semakin banyak yang ada di bersama kita, itu akan lebih besar ke potensi untuk berkembangnya sebuah bisnis, dan tentunya semakin luas, semakin tinggi jangkauan impian kita. Karena dengan bertim kita lebih banyak bisa melakukan sesuatu daripada dengan hanya individu semata. Hanya para pendengar Anas Radio yang ingin kita bahas hari ini. Ya. Nah, di dalam kita membangun tim itu ada beberapa kriteria. Karena di dalam tim itu banyak sekali karakter-karakter ya. Jadi di dalam ilmu pengembangan diri, soft skill, ada beberapa jenis yang orang-orang di dalam tim. Ya, ini Bang Andri sebutkan, Abu Umar sebutkan beberapa di antaranya yang penting mungkin kita bisa bahas dalam pertemuan hari ini. Ya. Ada orang itu yang tipenya, yang pertama, ya, di dalam tim kita itu, mereka yang selalu mengerjakan lebih sedikit daripada yang diperintahkan. Ya kan begitu kan? Ya enggak. Jadi mereka itu kalau disuruh mengerjakan sesuatu, apa yang dia kerjakan itu lebih sedikit daripada yang diperintahkan. Nah, ini tipe yang pertama. Ya enggak? Nah, mungkin dalam bahasa kita ada yang Masya Allah kurang disiplin atau malas dan yang semisalnya. Ada yang kedua, ya enggak, di dalam team building itu, ya enggak, ada orang yang melakukan itu apa yang sesuai dengan sesuatu yang diperintahkan, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini dia jenis anggota tim yang kedua yang harus kita perhatikan. Ada lagi yang ketiga, para pendengar Anas Radio, mereka itu mau melakukan segala hal tanpa diperintah. Nah, ini dia. Ini jenis juga dari anggota tim kita. Nah, jadi kita berevaluasi diri ya, siapa tahu kita adalah seorang pebisnis yang sudah memiliki jumlah karyawan tertentu, ya kita bisa berevaluasi pada
pada tim bisnis kita. Ya, pada tim bisnis kita. Jadi yang pertama ada yang mereka itu mengerjakan lebih sedikit daripada apa yang diperintahkan. Yang kedua, ada yang melakukan itu tipe manusia di tim kita yang melakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang. Namun ada juga yang nomor 3, mereka mau melakukan segala hal. Itu tanpa diperintah. Melakukan segala hal tanpa diperintah. Jadi ada sukarela. Ya, ada kesukarelaan di sana. Dan tipe yang keempat, mereka melakukan sesuatu itu yang mengilhami orang itu untuk melakukan banyak hal. Nah ini mereka melakukan misalnya beberapa improvisasi dalam pekerjaan di sana sini. Ya kan bisa di dalam tim kita. Makanya dengan 4 jenis ini saja dalam anggota tim kita bisa menilai di tempat yang mana atau di jenis yang mana anggota tim kita tersebut. Jadi yang pertama adalah mereka mengerjakan lebih sedikit, lalu ada yang melakukan sesuai dengan yang diperintahkan saja, lalu ada yang tipenya kalau melakukan segala sesuatu itu tanpa diperintah, kan ada ya. Subhanallah. Seperti misalnya para pendengar Anas Radio, seperti misalnya kita sebagai bapak, kita punya anak, anak kita kan 5 orang atau 7 orang atau 2 orang kan tipenya berbeda-beda. Ada mungkin anak kita satu yang kalau disuruh bekerja itu tanpa diperintah dia langsung bekerja. Tanpa diperintah dia langsung bersih-bersih tempat tidurnya, dia langsung bersih-bersih makanan di piringnya, kan begitu. Piringnya dia cuci tanpa diperintah. Diperintah kalau habis makan silakan dicuci ya makanannya, dicuci ya piringnya ya. Nah jadi ada yang seperti melakukan segala sesuatu itu secara sukarela, dalam makna yang positif ya. Namun ada juga tipe yang keempat anggota tim kita itu yang dia mengilhami orang lain untuk melakukan segala hal. Ya, jadi maksudnya dia melakukan improvisasi dalam tim, tentunya yang bisa bermanfaat di dalam aktivitas bisnis kita tersebut. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, kenapa kita penting membahas jenis-jenis anggota tim seperti ini? Karena berbeda, karena di tingkatan bisnis, kan ada orang-orang yang nantinya ingin menjadi pengganti kita di dalam bisnis. Jadi tipe pengganti itu ada 3 jenis orang, ada 3 tingkatan. Nah, jadi beda lagi dengan yang tadi, Nah, kalau kita ingin sukses bisnis kita, coba cari seorang leader, cari seorang pemimpin yang dia orang-orang yang bekerja, kalau dia bekerja, dia mengembangkan orang lain lebih baik untuk bekerja. Ini yang pertama. Jadi tingkatan yang pertama. Jadi orang yang mengembangkan orang lain yang lebih baik untuk bekerja. Kan begitu ya? Ada ya di tim kita itu yang kalau dia bekerja, ya Masya Allah, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau tugasnya sudah selesai, waktunya sudah selesai di tim, ya udah saya berhenti. Kalau kerjaannya selesai lebih cepat, harusnya dikerjakan 2 jam, dia laksanakan 1 jam lebih cepat, dia berhenti. Ya subhanallah. Nah, maka dia termasuk tipe yang mana tadi? Tipe yang melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan yang diperintahkan saja. Jadi tipe yang kedua. Namun kita kan menginginkan di dalam anggota tim kita orang-orang yang mengembangkan orang lain itu lebih baik lebih baik untuk bekerja. Tipe anggota tim yang juga adalah tipe seorang pemimpin. Tetapi ada juga tipe yang kedua di dalam anggota tim itu adalah tipe orang yang membantu orang lain bekerja lebih baik. Jadi beda ya? Kalau yang pertama tadi orang yang mengembangkan orang lain yang lebih baik untuk bekerja. Nah, ini berarti tipe anggota tim di pasukan kita itu, di karyawan kita itu adalah tipe seorang pemimpin. Nah, jadi orang yang mengembangkan orang lain. Ya subhanallah. Sedangkan yang kedua adalah orang yang membantu orang lain bekerja lebih baik. Orang yang membantu orang lain bekerja lebih baik. Nah, tipe yang seperti ini adalah dia tipe seorang manajer. Jadi anggota tim kita adalah seorang yang mampu memanage orang lain. Dia membantu orang lain bekerja lebih sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam pekerjaan tersebut. Tetapi mengembangkan orang lain, apakah dia bisa? Belum tentu para pendengar Anas Radio. Jadi bisa jadi ada anggota dalam tim kita, dalam perusahaan kita, yang dia tipenya manajer. Ada yang kedua, ada yang tipenya leader. Ya subhanallah. Ada juga yang mungkin dia tidak punya dua-duanya. Yang tidak punya dua-duanya, mungkin dia pada tingkatan yang ketiga.
yang dia bekerja itu, ya enggak, hanya lebih baik kalau dia bersama dengan orang lain. Nah, ini tipenya kita sebut dengan istilah tipe pengikut saja. Ya, tipe pengikut saja. Dan ini dibahas dalam buku-buku tentang, ya enggak, sebuah tim building di dalam bisnis. Jadi ada 3 tipe ya, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Jadi yang pertama, tipe orang yang bekerja itu, dia apa? Ya enggak, mengembangkan potensi orang lain juga. Ada yang seperti itu. Ya enggak? Jadi kalau kita suruh dia bekerja, ya enggak, melakukan sebuah proyek, ya enggak, melakukan sebuah aktivitas bisnis di perusahaan kita berlima, ada satu jenis orang, ya enggak, yang Masya Allah kalau dia bekerja, dia memberikan, membangun potensi-potensi di dalam teman-temannya yang bekerja sama dengannya. Berarti anggota tim Anda itu dia punya potensi menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia mengembangkan orang lain lebih baik ketika bekerja dengannya. Ada yang kedua, ada orang yang bekerja dengan dia itu terbantu ketika bekerja sama dengannya. Ini namanya tipe manajer di dalam tim. Dan ada yang dia hanya sekedar bekerja itu lebih baik saja. Ketika bekerja sama dengan orang lain, bekerja lebih mantap, lebih cekatan. Nah, ini artinya dia hanya sekedar sebagai seorang mitra pengikut saja ketika dia bertim bersama dengan orang lain. Ya, Masya Allah. Ini dulu sementara, ya enggak. Karena kalau dibahas panjang bisa menghabiskan 1 jam sesi bincang usaha mandiri kita. Nanti sisanya bisa kita bisa buka sesi sharing, tanya jawab dan yang semisalnya. Ya, Abu Zur'ah, moderator, silakan. Baik, Bang Andri, jazakallahu khair. Kalau Anda pikir sih bukan 1 jam yang habis, Bang Andri. Bisa berminggu-minggu kita membahas pembahasan ini, Bang Andri. Ya. Baik, Bang Andri, ini ada satu pertanyaan yang cukup unik juga, tidak kalah uniknya dengan materi kita. Tadi Bang Andri menyimpulkan tentang karakter team building atau orang-orang di dalam usaha kita, orang-orang internal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa teknisnya? Maksudnya seperti ini, Bang Andri. Apa minimal jabatan yang perlu ada dalam bisnis kita? Apakah bendahara itu harus ada mutlak gitu kan, atau apa? Nah, itu yang inti-intinya saja gitu. Apa yang perlu ada? Minimal kalau kita memulai bisnis kita punya bayangan bahwa ini loh yang perlu ada. Harus ada manajer, harus ada bendahara, cukup. Atau ada tambahan bidang lain yang perlu untuk ditampilkan dalam bisnis kita? Silakan, Bang Andri. Siap, Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi di awal para pendengar Anas Radio, Bang Andri Abu Mas mengatakan ya, ini adalah kalau bahasa kita tagline-nya team building itu. Ingat, tagline-nya. Jadi intisari team building. Tadi saya mengatakan semakin banyak orang yang ingin Anda kembangkan di dalam bisnis, ya enggak? Orang yang ingin Anda dahulukan dalam bisnis Anda itu akan ditentukan, ya enggak? Akan menentukan, ya enggak? Seberapa jauh, seberapa luas lingkungan, ya enggak? Ruang lingkup jangkauan impian Anda. Ya. Jadi yang paling berpengaruh itu sebenarnya adalah visi dan misi kita di dalam bisnis. Ya, jangkauan kita di dalam bisnis. Ya, jangkauan kita di dalam bisnis. Jadi kalau misalnya jangkauan kita, ya subhanallah, hanya ingin sekedarnya aja berbisnis, ya enggak? Subhanallah, kita tidak ingin melakukan impian-impian yang lebih besar. Ya mungkin kita ingin mengembangkan, ya enggak? Saya ingin punya cita-cita mengembangkan menjadi sekian cabang, membuka di sekian banyak kelurahan, membuka di sekian banyak provinsi atau di berbagai kota. Ya, subhanallah, kalau punya cita-cita seperti itu, ya tentu impiannya harus berbanding lurus dengan berapa banyak orang yang ingin bergabung atau bergabung dengan kita. Kalau hanya sekedar sesuatu yang bisa kita jual, ya mungkin sendiri aja cukup. Jadi sendiri itu maksudnya dia yang produksi, ya enggak. Kalau misalnya dia ada seorang pengusaha donat, dia sendiri yang produksi, subhanallah, dia sendiri yang jual, dia sendiri yang menjadi kasirnya, dan dia sendiri yang menjadi bendaharanya, dan itu cukup. Ya enggak, subhanallah. Dan dengan cara seperti itu mungkin, ya subhanallah, ya artinya 20 box atau 30 box donat per hari, mungkin dia bisa talangi sendirian. Kan begitu kira-kira, saudaraku moderator Abu Zur'ah. Tetapi kalau dia sendiri, ya enggak, dia ingin bercita-cita menjual dengan tangannya, ya subhanallah, 1000 box per hari, ya enggak, 1000 box per hari donat. Satu box isinya misalnya kira-kira 30 donat. Iya, subhanallah. Ya, sedangkan dia cuma membatasi menjualnya dari ba'da subuh sampai zuhur, 1000 box donat. Ini adalah pekerjaan yang mustahil, kan gitu. Nah, berarti kan tergantung dari apa impian dia, visi dan misi dia dalam istilah kita organisasi. Begitu kira-kira jawabannya.
Masya Allah. Ya, baik. Jazakallah khairan Bang Andri atas jawabannya. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insya Allah silakan kami terima dan kami akan sampaikan ke Bang Andri Masa semua pertanyaan antum terkait dengan bisnis mandiri. Walaupun tidak perlu untuk mengikuti tema yang ada, tapi kami dahulukan orang-orang yang bertanya tentang tema yang sedang kami bahas. Silakan kirimkan pertanyaan antum sekalian di Yahoo Messenger Anas Radio dan di website kami www.annasradio.com. Silakan mengirimkan pertanyaan antum di chat box di website tersebut. Baik Bang Andri Masa, ini ada pertanyaan lagi. Kalau bicara team building, itu kita juga bicara permasalahan internal yang sering kita hadapi. Kalau di minggu yang lalu orang-orang eksternal yang kita ajak untuk bekerja sama. Sekarang permasalahannya adalah kita ingin membangun team building yang terkait dengan internal dalam bisnis kita. Nah, kalau internal dalam bisnis kita, kalau satu orang bisa mempengaruhi yang lain dalam bermasalah, misalnya satu orang bermasalah lalu dia mengajak yang lainnya, lalu dia mengajak lagi yang lainnya, itu akan menjadi masalah besar buat kita karena dia orang di dalam gitu. Itu pertama. Nah, pertanyaannya adalah seringkali teman-teman yang kita ajak bisnis itu ikutan bisnis kita itu semata-mata kalau kita lihat ingin membuka bisnis yang sama begitu. Nah, dia ambil ilmu dari kita, dia ambil pengalaman. Yang lebih mengerikannya adalah dia ngambil semua pelanggan-pelanggan kita. Nah, apa solusinya Bang Andri Masa? Silakan. Baik. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pertanyaannya dari Al-Ahabu Zur'ah ini semakin menggelitik ya, membuat rasa penasaran para pendengar Anas Radio dan kita semua. Jadi dari awal, ketika kita melakukan bahasa kita perekrutan karyawan kah, atau perekrutan manajer kah, atau membangun tim, secara luas di dalam bisnis kita, ya ada beberapa hal yang harus kita analisa tentunya, Jadi ada pertanyaan-pertanyaan disebutkan di dalam ketika kita membangun tim. Ada yang pertama, pertanyaan tentang namanya motif, Jadi ada 6 pertanyaan sebenarnya ketika kita ingin mencari siapapun tim yang ingin bekerja sama dengan kita. Yang pertama itu pertanyaan latar belakang. Latar belakang itu penting kan? Apakah dia asalnya dari daerah mana? Apakah dia berapa umur dia begini? Pendidikannya, latar belakang pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, latar belakang motif tadi. Apa alasan dia sesungguhnya? Nah, itu kan kita bisa cek. Kita bisa cek semenjak awal dia bergabung bersama kita. Karena dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita mengetahui, bisa terdapat indikasi bagaimana dia niatnya ini bergabung dengan tim kita ini. Apakah sekedar mengisi waktu luang, apa sekedar karena memang dia tidak mendapatkan pekerjaan di mana-mana. Jadi di kita itu adalah pekerjaan yang tersisa karena dia ditolak di mana-mana pekerjaan. Melamar di perusahaan ini ditolak, melamar di perusahaan ini ditolak. Nah, di perusahaan kita, Masya Allah, karena rasa kasihan tadi kan, Masya Allah ya, akhirnya diterima. Nah, berarti kan di tempat kita itu cuma kalau bahasa kita tempat yang terakhir, pelampiasan saja. Nah, bisa, ini motif ini kan ini penting, Ada juga yang subhanallah dia melakukannya secara sampingan saja, dia punya bisnis inti, ternyata di pekerjaan kita dia cuma sampingan saja, dia punya pekerjaan yang lebih utama. Lalu yang berikutnya kita cek lagi motif-motifnya. Nah, apalagi motif yang berikutnya, ternyata dia ini punya cita-cita. Makanya banyak di perusahaan-perusahaan itu yang di awal ketika ditanya di tes wawancara, apa cita-cita kamu? Saya pengen menjadi seorang pengusaha, Maka ketika terakhir, setelah dilihat hasil wawancaranya, dia ditolak di perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut khawatir, kan dia punya cita-cita jadi seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha misalnya seperti itu kan. Ada juga yang Bang Andri lihat. Nah, karena ketika dia ingin jadi seorang pengusaha, si perusahaan besar, seperti banyak yang tidak perlu saya sebutkan, perusahaan-perusahaan internasional, akhirnya dia menolak, atau mungkin dia cuma jadikan dia sebagai seorang pekerja honorer saja, 2 bulan, setengah tahun, tidak akan jadi tetap yang seperti itu, karena dari awal dia sudah punya cita-cita. Misalnya ada perusahaan yang masuk perusahaan media, dia berkata di tulisan pendaftarannya, saya ingin juga membuat media yang sama seperti perusahaan yang saya masukin. Wah, gawat darurat itu namanya. Masya Allah, kira-kira begitu. Jadi motifnya sangat berpengaruh, Al-Ahabu Zur'ah. Begitu juga yang lain, pertanyaan yang lain yang harus kita tanyakan adalah pertanyaan potensi. Iya kan potensi kan? Potensi dia itu berpengaruh. Kalau memang ternyata potensi untuk menjadi seorang pengusaha itu besar, cocok dengan motifnya, wah kemungkinan
ya insan seperti ini bisa cepat sekali menjadi pengusaha, dan dia bekerja di tempat kita mungkin cuma beberapa bulan saja atau cuma 1 tahun 2 tahun, akhirnya dia membangun usaha. Ya, jadi begitu ya. Ada latar belakang, ada motif, ada potensi, ada hubungan, ada karakter, dan semua itu harus ditanyakan dari awal. Jadi membangun tim itu tidak cuma sekedar kita nempel pamflet di pinggir jalan yang atau di koran-koran, ya kita cari seorang manajer, tidak hanya sekedar seperti itu. Banyak infrastrukturnya. Begitu kira-kira Abu Zura. Baik Bang Andri, jazakallahu khair atas jawabannya Bang Andri. Ini ada pertanyaan Bang Andri yang tidak kalah uniknya pertanyaannya. Dari Al-Akhriyan di Jakarta Timur. Bang, kalau badan usaha sudah berbentuk PT, apakah kita harus merekrut orang pajak Bang untuk menghitung pajak? Atau bagaimana Bang? Nah tapi tunggu dulu Bang Andri. Jawaban ini insya Allah akan kita tunggu jawabannya setelah jeda berikut ini Bang Andri. Iya. Nah, baik para pendengar Anas Radio di manapun Anda berada, insya Allah kita akan jeda sejenak untuk merefreshkan apa yang sudah Bang Andri berikan ke kita, dan mudah-mudahan setelah jeda ini antum sekalian yang mendengarkan dan dimanapun Anda berada menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya agar kita bisa memulai bisnis secara mandiri sesegera mungkin. Baik, silakan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillah. Baik para pendengar Anas dimanapun Anda berada, insya Allah kita kembali lagi di acara Boom kita hari Rabu 11 Juli 2012. Tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah membangun team building dalam bisnis kita. Dan insya Allah tadi Bang Andri sudah menyampaikan satu mukadimah tentang team building, bagaimana dan karakter team building itu dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan juga Bang Andri juga tidak lupa menyampaikan apa-apa saja yang perlu dalam team building kita. Baik Bang Andri Mata, sudah siap Bang? Ya, siap, laksanakan. Nah, mungkin pertanyaan dari Ahrian tadi ya Bang ya, jawab Bang. Silakan Bang. Iya, jadi Ahrian dari Jakarta Timur ya. Jadi ini pertanyaan sebenarnya mirip-mirip dengan pertanyaan-pertanyaan yang di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kalau kita membangun tim itu sebenarnya tadi kan ya hubungannya dengan ya enggak, bagaimana ya apa kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi sesuaikan dengan kemampuan pada diri kita kan. Yang pertama ini, karena sebenarnya kalau ada di dalam tim kita orang yang sudah mengerti, ya enggak, memahami soal keuangan, ya enggak, dan begitu juga berarti termasuk dalam menghitung ya pajak-pajak yang dan misalnya seperti ini, ya kita tidak perlu merekrut orang luar kan. Ya kan, ini kan jadi sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau di tim kita itu tidak ada, dan ini kebutuhan karena kita berada di negeri yang sangat menghitung pajak-pajak di dalam aktivitas bisnis, maka berarti kita boleh melakukan perekrutan orang atau tidak harus merekrut karyawan sebenarnya. Dalam bahasa kita bisa juga meng-hire orang lain, ya, meng-hire konsultan pajak misalnya seperti itu. Jadi cukup melakukannya secara insidental saja, dihitung pajaknya secara insidental. Ya enggak, secara waktu tertentu, secara cukup, ya kita bayar saja. Misalnya contohnya seperti itu, ya enggak, artinya ya, sesuai dengan keadaan yang kita miliki. Tapi kalau misalnya kita punya modal yang banyak, ya sehingga menambah sumber daya manusia, ya dipersilahkan. Ya begitu kira-kira Bu Surah. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Al-Akh Muhammad Arif di Lampung. Hanya dari beberapa jenis karyawan tadi yang sudah Bang Andri Mata sebutkan, mana yang perlu dikembangkan atau diperbanyak dalam bisnis ini? Silakan Bang Andri. Iya. Jadi dari 4 bidang tadi Al-Akh Arif di Lampung, ya, semuanya ya, perlu untuk dikembangkan. Jadi semuanya perlu untuk dikembangkan karena kita butuh ya, jenis-jenis tim kita itu jenis-jenis orang yang Masya Allah, kalau bahasa kita tipe-tipe yang dia hanya pengikut saja. Ya ini pun penting kan. Dia hanya bekerja sesuai apa yang diperintahkan. Ya enggak? Ketika ada sebuah aktivitas bisnis, disuruh kita melakukan sebuah proyek atau sebuah aktivitas, dia melakukan sesuai yang diperintahkan. Cukup sampai di situ saja. Dan kita pun butuh orang-orang seperti ini kan. Jadi butuh, artinya kita mempunyai tim yang dia punya tenaga saja. Butuh. Yang kedua, ya enggak? Dia pun di dalam bisnis itu ya enggak, kita punya orang-orang yang yang punya tipe-tipe seperti manajer. Ya enggak? Jadi ketika kita delegasikan bisnis kita, ya enggak, tugas kepada orang lain, ya enggak, ada orang yang mampu mengatur, memanage, ya enggak, pekerjaan di tim kita tersebut. Nah, jadi pun kita membutuhkan orang yang tipenya manajer, ya enggak. Dan yang ketiga, kita pun butuh, ya enggak, pada suatu saat misalnya kita sakit, pada suatu saat kita keluar kota atau kita berhalangan dan sebagainya, kita butuh juga pengganti kita di anggota tim kita, seseorang yang pengaruhnya itu sama kuatnya dengan kita. Atau minimalnya sama kecenderungannya dengan kita, berarti kita harus punya anggota tim yang yang memiliki jiwa seorang pemimpin seperti si ownernya ini tersebut. Dan berarti kita butuh semua hal tersebut. Hanya dalam bahasa bisnis, kalau bahasanya pengembangan, ya, kalau dalam bahasanya pengembangan, maka tipe seorang pemimpin lah yang sangat dibutuhkan. Karena semakin banyak, ya kan tadi ya, tagline kita di awal, semakin banyak yang orang-orang yang berhasil Anda kembangkan di dalam bisnis, ya enggak,
maka semakin luas jangkauan impian Anda. Maka tipe-tipe pemimpin lah yang harus kita cari. Kalau dalam bahasa pengembangan, ya enggak? Pengembangan itu memperluas daya pengaruh, daya jangkau kita dalam berbagai wilayah, misalnya seperti itu. Tetapi dalam efektivitas bisnis, ya enggak? Bagaimana sirkulasi antara produksi dengan sirkulasi dengan sistem-sistem tertentu, maka tipe-tipe seorang manajer yang kita butuhkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi, ya enggak, posisi Anda berkata, ya enggak, dalam artian apa? Ingin, ya enggak, dalam keadaan membangun bisnis, apa mengembangkan bisnis. Jadi tipe-tipe seperti itu semuanya dibutuhkan sesuai kebutuhan dan impian tadi, cita-cita kita. Begitu Abu Zura. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Al-Akh Abu Abdillah di Cimahi. Bagaimana kalau ingin merekrut pegawai pemula? Di antara 3 kategori yang Bang Andri sebutkan tadi, mana yang lebih dulu dipilih? Dan bagaimana ciri-ciri dari 3 kategori pegawai tersebut? Iya. Ya, alhamdulillah ya, Al-Akh Abu Abdillah di Cimahi. Jadi tipe yang pertama yang harus kita pilih ketika kita pemula, ya tentu adalah tingkat yang paling terakhir yang Bang Andri Abu Umar sebutkan. Itu orang yang bekerja, dia bekerja sangat baik ketika dia bekerja dengan orang lain. Ya, jadi berarti dia seorang anggota tim yang baik, seorang pengikut tim yang baik. Itu yang harus pertama kali kita pilih. Karena kan tentu yang menjadi pemimpin dan manajernya adalah si pemilik usaha tersebut. Jadi misalnya Bang Andri ini ingin membuka usaha, misalnya usaha kecil-kecilan, usaha kaki lima, soto ayam misalnya di kota saya ini, di wilayah saya ini. Saya ingin mencari karyawan, ya enggak. Tentu kan saya mencari, ya enggak, apa misalnya yang memotong ayamnya, atau yang memasaknya. Ya tentu yang saya cari sebagai seorang pebisnis pemula adalah orang-orang yang bisa bekerja secara baik di tim saya, kan? Ya enggak. Jadi tidak perlu kemampuan seperti seorang pemimpin. Nah, kayaknya seperti itu tidak pada saat itu tidak perlu kita butuhkan, ya enggak? Tidak kita butuhkan terlalu urgen pada saat kita mengawali kita membuka usaha secara kecil-kecilan, usaha mikro namanya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah pengikut yang orang yang bisa bekerja lebih baik ketika dia bekerja sama dengan kita. Ini jadi tingkat yang ketiga tadi. Begitu jawabannya. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Ada 2 bisnis yang sama, kita dan rekan kita seperjalanan. Dia juga punya bisnis A, kita juga punya bisnis A. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lebihkan dari dia? Apa team building dulu, apa produk dulu, atau apa yang harus kita lihat Bang? Silakan Bang Andri. Oh baik ya. Ya, jadi alhamdulillah. Nah ini memang itulah gunanya kita bertim itu. Karena dengan kita bertim, ya enggak, kita bisa saling melengkapi kan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena kalau kita melakukan secara sendiri, ya banyak kelemahan dan kelebihan kita yang mungkin ya kalau dilakukan secara tim itu tidak akan kelihatan. Jadi yang penting itu kita bisa memaksimalkan potensi orang yang bekerja sama dengan kita. Ya. Jadi ketika potensinya ada, nampak, ya enggak, kelebihannya di mana, ya mungkin dia ditempatkan sesuai kelebihannya. Ya enggak, disesuai dengan kelebihannya. Jadi begitu. Kalau orang yang kita lihat ya bagus secara produksi, kita tempatkan di bidang produksi, kan kira-kira begitu. Ya enggak? Nah, atau di lini bisnis kita yang memang dia berpunya potensi. Punya potensi. Misalnya Bang Andri kasih contoh aja di tim saya. Jadi di bisnis komunikasi seperti ini kan ada banyak tipe-tipe. Ada tipe di tim saya yang tipenya dia tipe komunikasi. Jadi kalau tipe komunikasi dia diletakkan di divisi di garis depan. Ya enggak, ketika misalnya saya melakukan training atau melakukan pembicara, dia melakukan ya enggak, pembukaan. Ya, karena dia orang-orang yang bisa berbicara. Ya enggak. Ada juga yang di tim saya itu yang ya enggak, berbicara mungkin agak kurang, tetapi dia bagus di garis belakang. Jadi kita tempatkan aja sesuai kelebihan dan kekurangannya. Dan kalaupun kita ingin membangun lini bisnis di perusahaan kita, disesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan dia tersebut. Ya gampang seperti itu kira-kira. Barakallahu fikum. Ya Abu Surah. Baik, jazakallahu khairan Bang. Para pendengar Anas Radio, kami undang lagi antum sekalian untuk memberikan pertanyaan, dan insyaallah alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah sekitar 100-an orang lebih yang mendengarkan acara Bincang Usaha Mandiri Bang Andri. Ya. Nah Bang Andri, pertanyaan lagi nih. Team building. Tim yang bisa mempengaruhi dan sangat besar pengaruhnya untuk membangun bisnis kita mandiri. Nah pertanyaannya Bang Andri,
Lagi-lagi kalau dalam team building itu tidak sepemahaman di tengah jalan. Di awal mereka semua mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang founder inginkan, apa yang kita cita-citakan dalam membangun bisnis. Lalu di tengah jalan ada perbedaan di situ. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang perlu kita dengar? Apa orang di bawah yang punya potensi besar, atau orang yang di atas lalu memiliki potensi yang kecil? Nah, siapa yang perlu kita dengar, atau siapa yang perlu kita ajak untuk melakukan keputusan gitu? Silakan, ya, pengambilan keputusan ya, baik. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi memang ini belum Bang Andri bahas, memang ya Abu Umar bahas. Jadi ada beberapa sebab kegagalan membangun tim itu. Ya, ini kan sebenarnya pertanyaannya mengkerucut ke hal yang ingin saya bicarakan ini. Jadi ada sebab-sebab kegagalan dalam membangun tim. Ya, sebab-sebab di dalam kegagalan membangun tim itu ternyata faktor yang paling besar itu adalah faktor komunikasi. Ya, jadi faktor komunikasi. Ini komunikasi itu alat paling efektif ya, dalam membangun tim. Ya, karena banyak sekali kita hasil evaluasi di berbagai perusahaan, ya, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, gagalnya membangun tim itu karena kegagalan komunikasi. Apakah kegagalan komunikasi secara vertikal? Ya, vertikal itu atasan dan bawahan, pemimpin dan pengikut, dan ada juga kegagalan komunikasi secara horizontal. Itu kegagalan komunikasi di antara karyawan misalnya. Jadi di antara manajer, ya enggak, di antara sesama, kalau kita punya satpam, sesama satpam, ya enggak, gagalnya satpam dengan satpam yang lain, gagalnya manajer yang satu dengan manajer yang lain, gagalnya yang komunikasi antara satu divisi dengan divisi yang lain, satu departemen dengan departemen yang lain di dalam perusahaan kita. Nah, komunikasi ini kalau diturunkan lagi, ya enggak, turunannya sangat banyak. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin, ya enggak, kegagalan komunikasi itu banyak sekali ya. Bisa karena gagalnya dia mengkritik, ya enggak, bawahan, ya enggak, melakukan kritik. Mungkin kita mengkritik karyawan itu ya enggak, langsung di depan orang lain secara terbuka. Ini bisa jadi mengakibatkan karyawan yang sudah mantap tadi, manajer yang sudah semangat, langsung down gara-gara dikritik di depan orang lain. Bisa juga karena kegagalan meminta pendapat. Sebaliknya, ya, ternyata selama ini ya enggak, itu ya enggak, para karyawan itu punya masalah ini dan itu, baik itu dalam bisnisnya, mungkin dalam keluarganya, ya enggak. Ternyata dia curhatnya, ya subhanallah, ya enggak, tidak ditempatkan sesuai tempatnya yang seharusnya. Akhirnya kegagalan meminta pendapat ini, kegagalan meminta curhat dari karyawan ini bisa mengakibatkan kegagalan bisnis kita. Ya enggak. Begitu juga disebutkan di dalam buku-buku team building, itu gagalnya kita ya enggak, memberitahukan bagaimana menghargai karyawan dan kemajuan karyawan itu. Dan ini juga bisa mengakibatkan kegagalan dalam membangun tim, ya enggak, membangun tim dalam bisnis. Nah, memang yang seperti ini ujung-ujungnya ya enggak, berarti semua orang di dalam tim itu harus belajar. Ya, belajar berkomunikasi dengan baik. Ya enggak, lebih-lebih lagi especially yaitu ya enggak, pemimpinnya. Berarti sebelum seorang pemimpin ingin merubah atau mempengaruhi orang, ya dia pun harus mengembangkan diri dulu terlebih dahulu. Maka dalam istilah team building itu, pemimpin ya enggak, dia harus peduli terlebih dahulu kepada dirinya, ya enggak, sebelum dia peduli kepada orang lain. Jadi dia harus membina diri dia dulu sebelum mengembangkan orang lain. Jadi ini insya Allah. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan itu, berarti dia harus mencari kemampuan itu di luar. Apakah dia caranya belajar? Makanya para manajer-manajer, para direktur-direktur itu dia di training lagi. Makanya kita lihat biaya untuk pengembangan diri, training sumber daya manusia di sebuah perusahaan seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, ya enggak, seperti Telkom, itu biaya pengembangan diri perusahaan, ya enggak. Manajer dikuliahkan lagi, manajer diikutin course lagi, ditrainingkan lagi, itu biayanya sangat besar, ya enggak. Kadang-kadang sama besarnya biaya pengembangan SDM itu dengan biaya promosi dan marketing. Dan berarti apa? Berarti ya enggak. Nah, semakin tinggi tingkat yang kepedulian pengembangan diri di sebuah tim, itu berarti ya enggak, perusahaan tersebut, pemilik bisnis tersebut menghargai akan mimpi-mimpinya. Jadi tidak sekedar ya enggak, meninggikan anggaran promosi ya enggak, produknya saja, tetapi dia harus mengembangkan karyawan dan potensi yang ada di dalam perusahaannya. Kira-kira begitu. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Bang Andri. Ini jadi inspirasi banget nih buat kita yang mendengarkan, Insya Allah. Dan Bang Andri, ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Abu Khalid di Cipayung. Mana yang lebih baik Bang Andri untuk kita jalani?
ada satu orang yang bisa kita rekrut untuk menjadi pegawai, atau satu orang itu kita jadikan sekedar partner bisnis saja? Masing-masing saya lihat punya kelemahan. Bagaimana saran dari abang? Silakan bang. Iya. Jadi tadi Abu Khalid di Cipayung, ya, yang harus kita lihat itu sebelum kita melihat orang lain. Ini kan namanya kita melihat orang lain kan. Mana yang lebih baik, merekrut orang, ya nggak? Kan orang gitu kan, orang luar namanya, atau bekerja sama, ya materi pekan yang sebelumnya. Sebelum melihat dua sisi tersebut, lihat sisi yang ada pada diri kita, ya nggak? Artinya, ya nggak? Kan kalau yang sisi yang pertama, merekrut orang untuk menjadi pegawai, berarti kita harus punya kesiapan menjadi seorang pemimpin dan seorang manajer di dalam bisnis. Jangan ketika kita merekrut karyawan kita, ya nggak? Ternyata perusahaan kita terbengkalai, ternyata pemilik bisnisnya ini, ya nggak, Abu Khalid ini, dan yang semisalnya yang ingin membangun bisnis, ternyata dia tidak punya kemampuan memimpin dan tidak punya juga kemampuan manajemen dengan baik. Masya Allah, kacau lah, ya nggak, perusahaan tersebut, ya nggak. Jadi sisi yang pertama bukan malah sisi orang luar, sisi diri dia dulu, ya nggak. Nah, kalau dia merasakan agak kurang kemampuan memimpinnya, juga agak kurang kemampuan manajemennya, mungkin ada tipe-tipe yang lebih baik melakukan kerjasama dengan partner terlebih dahulu. Makanya banyak juga para pebisnis pemula, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang Bang Andri sarankan dia mengambil sebuah franchise bisnis, ya nggak? Jadi dia punya modal, ya nggak? Dia punya modal, dia punya waktu luang, tetapi masya Allah dia kurang kemampuan dia dalam memimpin. Bang Andri sarankan dia mengambil franchise, ya nggak? Ambil franchise apa, misalnya sosis bakar, ambil franchise jagung manis, misalnya seperti itu. Yang banyak kan franchise yang kecil-kecil, yang harganya sekitar 3, 4 juta, 5 juta kalau dia punya modal. Nah, sambil dia melatih kemampuan manajemennya. Karena kan kalau kita franchise itu kan, ya nggak, produk dan juga karyawannya bisa dari perusahaan franchise yang bersangkutan, ya nggak, ya pemilik franchise. Nah, ini bisa dilakukan Abu Khalid di Cipayung, kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya nggak? Nah, sambil kita memiliki franchise itu, kita belajar bagaimana sih bisnis orang lain itu, bagaimana sih karyawannya orang lain itu, sehingga kita bisa mencari karyawan untuk di bisnis kita di waktu-waktu mendatang. Nah, ini sisi yang kedua, ya nggak? Jadi bisa, semuanya harus dilihat dari kemampuan diri kita dulu. Nah, kalau kita punya yang Masya Allah, punya kemampuan yang lebih dalam bidang kepemimpinan dan manajemen, ya Masya Allah kita rekrut karyawan tentunya, ya nggak? Karena dengan kita memiliki sendiri itu jauh lebih baik, ya nggak? Ya kan? Memiliki sendiri itu kan, ya kita mengembangkan kita dengan jauh lebih baik. Begitu kira-kira Abu Khalid. Dilihat dulu sisi kemampuan antum sendiri. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah Bang Andri. Kalau dengar kata franchise jadi kepikiran juga Bang Andri. Mudah-mudahan nanti satu saat kita bahas tema tentang franchise ya Bang ya. Bisa. Oh, itu bisa sekian pertemuan itu. Sekian pertemuan. Karena memang saya pikir juga tidak semua teman-teman kita yang berani untuk memulai, tapi minimal dia berani untuk melihat bisnis orang lain, nggak apa-apa. Kita mulai dari apa yang kita mampu, insya Allah. Baik, Bang, ini ada pertanyaan lagi dari Abu Abdillah di Cimahi. Ini pertanyaan kedua dari beliau. Iya. Kalau memulai bisnis itu harus dipikirkan sampai detail atau tidak perlu terlalu banyak dipikir, lalu kita mulai saja bisnis itu? Silakan Bang. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagus pertanyaannya ya. Ya enggak. Jadi detail itu masih persepsi ya. Detail itu. Jadi artinya kita tetap di dalam bisnis itu kita merencanakan. Ya enggak? Karena siapa yang gagal dalam merencanakan, ya enggak, dia sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi tidak benar ada seorang pengusaha mengatakan, ya enggak, tidak perlu itu melakukan planning itu, tidak perlu merencanakan itu. Ya, langsung buka aja, modalnya cuma keberanian aja, ya enggak? Berani gila, berani buka, ya enggak? Subhanallah, ini tidak benar ya, ya enggak? Memang ada juga di antara guru-guru kita di bidang entrepreneur yang punya pemahaman seperti ini. Ya enggak? Tidak perlu saya sebutkan di antara ya dulu guru kami di bidang bisnis, ada yang mengatakan, ya enggak, rencana sama dengan bencana. Jadi rencana sama dengan bencana, kata si beliau tersebut. Jadi siapa yang merencanakan, dia akan bangkrut di dalam bisnis. Nah, sebenarnya perkataan konglomerat ini harus diterjemahkannya seperti ini. Maksudnya itu jangan berlebihan dalam merencanakan. Jadi tidak sesimpel itu ya Bang Andri ya? Iya, nggak boleh. Kita sebagai murid itu menafsirkan perkataan guru itu jangan semena-mena. Ya nggak? Kita tanya dulu maksudnya guru kita mengatakan itu maksudnya apa. Mungkin di kalangan tertentu kan,
Ya, seperti kita sering diingatkan oleh guru-guru kita, kalau fatwa para ulama itu jangan jangan seenaknya sendiri kita tafsirkan. Ya, Masya Allah, disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya, kapan dia bertanya, kasusnya seperti apa, sama dengan keadaan seperti itu. Jadi tetap ya nggak, intinya siapa yang gagal dalam merencanakan, dia merencanakan kegagalan. Jadi tetap harus ada planning. Tetap harus ada planning. Hanya jangan berlebihan. Jadi karena dia ini selalu memikirkan apalagi yang kurang, sampai tidak tidur berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya perencanaan nggak jadi-jadi, bisnisnya pun tidak buka-buka. Kira-kira begitu. Jadi secukupnya aja, ya nggak. Setelah cukup, ya nggak. Nah secukupnya ya ini butuh ilmu. Jadi kalau apabila istilahnya kita masih belum berilmu untuk mengatakan cukup dalam merencanakan bisnis kita, maka kita berkonsultasi yang ahli dalam bagaimana menyatakan cukup dalam bisnis kita tersebut. Jadi ada kriteria cukup merencanakan bisnis mikro, ya nggak? Bisnis seperti kaki lima, ya bisnis seperti yang biasa. Tapi cukupnya perusahaan seperti membangun PT, perusahaan besar, ya nggak? Ya pertambangan, perminyakan, mungkin beda cukupnya dengan sekedar membuka soto ayam dia biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi cukupnya itu perspektifnya itu berbeda. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah ya Bang Andri. Pertanyaan yang luar biasa dan dijawab dengan luar biasa juga insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ya. Bang Andri, ini ada pertanyaan Bang dari Abu Ayas di Taman Mini. Iya. Nah, pertanyaannya Bang Andri, insya Allah ini pertanyaannya keluar dari topik, tapi mudah-mudahan Bang Andri bisa sempat untuk menjawabnya. Masya Allah. Tentang bisnis membeli emas. Nah, bagaimana itu Bang? Barakallahu fikum ya. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya Jadi supaya dengan itu fungsinya untuk investasi gitu Bang. Jadi dia beli emas, lalu dia tujuannya untuk dijual lagi di masa yang mendatang. Jadi dia simpan lalu untuk dijual lagi. Gimana Bang? Apa baik. itu? Ya. Ya, barakallahu fikum ya. Jadi memang sebuah pertanyaan itu ya enggak, memang harus detail ya. Jadi ketika detail akhirnya kita bisa menjawab. Kalau hanya sekedar kita membeli emas saja, ya enggak, membeli emas saja, lalu kita simpan dan dijual di waktu yang akan datang, cuma sekedar itu, ya Masya Allah, ya silakan saja. Ya barakallahu fikum. Ya kan cuma kita membeli kan? Ya, dibeli. Ya. Beli lalu Iya. mungkin kalau saya bayangkan seperti jual tanah gitu Bang ya. Kita sistem Iya. tanah itu Iya. kan dibeli, tunggu Iya. harga naik, nah seperti itu. Iya. Minimal ada gambaran tidak Bang Andri Masa kalau bisnis seperti itu bagaimana yang Bang Andri ketahui Bang? Silakan Bang. Iya, Masya Allah. Memang bagusnya kalau kita berbisnis jual beli ini, ya enggak, kita cari yang sirkulasinya itu mudah ya, ya enggak? Dan sirkulasi ya enggak, kebutuhan masyarakat, ya, sesuatu yang bisa dipakai, sesuatu yang bisa dimakan, ya enggak, begitu kata para pengusaha. Jadi akhirnya bisnis itu pun ya enggak, berputarnya itu dengan cepat, ya enggak, dan tidak ada kecenderungan yang lain, ya enggak. Kan kalau bisnis emas ini kan ya kecenderungannya bisa ya kepada hal-hal yang berbeda ya. Ya enggak, jadi bisnis memang sengaja untuk dia menyimpan saja, ya enggak, dia sekedar untuk menyimpan saja. Jadi kira-kira begitu. Namun bagusnya memang Bang Andri mewasiatkan. Coba sudah ada itu fatwa dari Al-Ustaz Zulkarnain di majalah Bisnis Muslim edisi kedua ya, tentang berkebun emas. Itu bisa dibaca kaidah-kaidah dari beliau, hafizahullah. Siapa tahu berguna, bermanfaat untuk Abu Ayyas di Taman Mini dan yang selainnya, ya, karena ada istilah-istilah berkebun emas ini Abu Zur'ah, ya enggak? Berkebun emas. Nah, ketika berkebun emas dengan cara yang seperti disebutkan di pertanyaan di majalah tersebut, nah itu subhanallah, terjadi penyimpangan. Jadi ada faktor ribanya di sana dan yang sebagainya dan yang sebisalnya. Itu yang jadi problem. Jadi ya Masya Allah, kalau cuma sekedar membeli dan kita simpan untuk menjual, ya silakan saja. Seperti tanah tadi kan? Iya. Ya, tapi kalau sudah yang hari ini yang lagi tren, ya berkebun emas itu mungkin bisa dilihat fatwa-fatwa tersebut. Baik, begitu kira-kira. Baik Bang Andri, tak terasa alhamdulillah pertemuan kita sudah di penghujung acara Bang Andri. Dan dari awal tadi mukadimah, jawaban, pertanyaan semua bisa jadi kesimpulan, dan silakan Bang Andri untuk menyimpulkannya Bang. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi pertemuan hari ini para pendengar Anas Radio, yang kita betul-betul membahas bagaimana bahwa potensi
Ya, jadi setelah kita membangun bisnis, ya kan, dalam pertemuan 15-16 pertemuan di Anas Radio ini, Bincang Usaha Mandiri, kita membahas semua adalah soal yang ketika bisnis kita sudah terbangun, kita ingin mengembangkan bisnis, dan pengembangan bisnis potensi faktor yang paling besar dalam yang namanya pengembangan bisnis itu ternyata adalah pengembangan sumber daya manusia. Dan siapapun yang keliru, ternyata dia menanamkan subhanallah biaya pengembangan lebih besar pada produksi saja, maka dia akan terkalahkan dalam bisnisnya. Kenapa? Karena potensi terbesar dalam pengembangan bisnis itu adalah pertumbuhan dari orang-orang yang ada di dalam tim bisnis tersebut. Kira-kira begitu. Jadi Bang Andri ingin berwasiat, jangan sampai yang namanya tim kita itu terlupakan, ya. Karena kita sibuk mencari keuntungan, membesarkan omset, mencari neto, ya enggak? Mengkreativitaskan kemasan bisnis kita, tetapi kita lupa mengkemas, ya enggak, tim kita, sehingga tim kita ini jauh lebih baik secara akhlak, secara bekerja, etos kerja, dan secara motivasi dan semangat. Dan itu sangat berbanding lurus dengan kesuksesan di dalam bisnis kita tersebut. Kira-kira begitu. Jadi tolong jangan dilupakan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Bang Andri Matsah. Semoga apa yang antum berikan insyaallah menjadikan amalan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga antum dan keluarga dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dari akidah dan tauhid antum insyaallah. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insyaallah sekian acara Boom Bincang Usaha Mandiri di kesempatan yang ke-17, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan faidah yang bermanfaat dari Bang Andri Matsah, dan mudah-mudahan yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa menjalankan nasihat-nasihat beliau. Dan kenapa tidak, mulai saat ini pun kita mulai merencanakan bisnis yang akan kita jalin biiznillah ta'ala. Sebelumnya kami memberikan pengumuman insyaallah untuk Sabtu esok di Masjid Al-Ittisam Jakarta di belakang Hotel Shangri-La Sudirman. Seperti biasa kita akan melangsungkan kajian rutin kita bersama 3 narasumber, Al-Ustadz Ja'far Salih, Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak, dan Al-Ustadz Rizky Aryasta di pembahasan akidah, fikih, dan akhlak insyaallah. Di hari Ahadnya pukul 10 hingga waktu zuhur tiba, insyaallah kita juga akan melangsungkan kegiatan rutin kita di Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta Rawamangun bersama 2 ustadz kita, Al-Ustadz Ja'far Soleh dengan pembahasan akidah, dan Al-Ustadz Imam Arif LC di pembahasan fikih insyaallah. Dan kami tak lupa untuk mengingatkan para pendengar sekalian, insyaallah ta'ala, dan mohon dukungan antum serta doa antum sekalian, kita akan melangsungkan satu seminar bisnis bersama Andri Matsah di Jakarta, dan ini merupakan satu kerjasama Anas Radio dengan Matsah University, dan mudah-mudahan kita bisa langsungkan acara tersebut setelah Idul Fitri. Dan kami sekali lagi memohon dukungan antum sekalian dan doa antum untuk terselenggaranya acara tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa ambil faedah yang lebih besar lagi ketika acara tersebut dilangsungkan secara live. Kemudian kami juga tidak lupa mengumumkan, insyaallah setelah Ramadan nanti, setelah Idul Fitri lebih tepatnya, kita akan banyak sekali mengadakan satu kajian live di Anas Radio. Yang pertama bersama Al-Ustadz Zulkarnain di kajian tanya jawab, kemudian bersama Al-Ustadz Abdul Bar di kajian tanya jawab pula, dan Al-Ustadz Z di kajian tajwid. Dan insyaallah tidak lupa kami ingatkan di hari Sabtu seperti biasa ba'da asar bersama Al-Ustadz Muhammad Abdullah Barmim di kajian kitab At-Tazkirah tentang permasalahan kematian dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Insyaallah setiap Sabtu kita langsungkan di studio Anas, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada bisa mengambil faedah yang besar, faedah yang bermanfaat, hingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar semua faedah itu menjadi modal kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada yang salah, dan kami mewakili Bang Andri Matsah jika ada kekeliruan dari beliau, kami mohon maaf. Sekian,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.